Papa Antoni, Azam, kira-kira mereka bahagia nggak ya mendengar kabar kehamilanku, Mas? Pasti bahagia. Dario menenangkan sambil mencuri kecupan di pipi istrinya. Azam, apapun yang kamu lakukan akan membuat dia bahagia. Kamu bernafas saja, itu hadiah terbesar untuk Azam. Selain itu, Azam baru saja kehilangan adiknya. Kamu bisa bayangkan betapa bahagianya Azam mendengar kabar dia akan memiliki adik baru pengganti Ashura. Apalagi adiknya dikandung kamu, ibu tiri yang sangat dia sayangi. Percaya padaku, Azam pasti berkali lipat bahagia. Savana tersenyum dan mengangguk. Terus Papa, sejak dulu Papa selalu mendukung kamu. Sudah dipastikan Papa pasti bahagia mendengar kabar kehamilan kamu. Sedangkan Mama, kamu melihat sendiri kan di ruang tengah tadi, Mama memperlakukan kamu dengan baik di depan semua orang. Meskipun Mama tidak bicara langsung, tapi sikapnya cukup menunjukkan Mama sudah menerima kamu sebagai menantunya. Kabar kehamilan kamu juga pasti membuat Mama bahagia. Iya Mas, aku bahagia sekali. Mama mau mengakui menantu Mama di depan semua orang. Kamu pantas mendapatkan semua perlakuan itu sayang. Bahkan harusnya lebih. Kasih sayangku dan keluargaku tidak sebanding dengan kasih sayang yang kamu berikan padaku dan keluargaku. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Terima kasih untuk segalanya. Aku juga berterima kasih Mas. Dario mengeratkan pelukan dan menggesekkan hidung di istrinya. Selain itu, Mama dan Papa juga baru kehilangan cucu mereka. Kehadiran baby kita akan mengobati kerinduan Mama Papa pada Ashura, terutama Mama. Mama sangat menyayangi cucu-cucunya. Kamu tahu sayang, setelah Azam dan Ashura lahir, Mama lebih menyayangi mereka daripada aku. Setiap Mama datang ke rumah ini, yang pertama Mama cari pasti cucu-cucunya. Soalnya Azam dan Ashura lebih imut dan menggemaskan daripada kamu. Savana tertawa, sementara Dario hanya terkekeh sambil mengeratkan pelukan. Sekarang perasaan Savana menjadi lebih lega. Selama ini Savana terbiasa memendam masalah dan kegelisahannya sendiri. Tidak ada tempat berbagi dan tidak ingin membuat orang lain kepikiran juga. Akhirnya nyaris gila sendiri menghadapi masalah yang tiada habisnya. Tapi sekarang Savana memiliki Dario di sisinya. Dario tempatnya mencurahkan isi hati, tempat bersandar saat lelah, dan tempat pulang ternyaman. Bersama Dario juga, Savana bisa berbagi masalah dan mencari solusi bersama-sama. Beban di pundaknya terasa lebih ringan dan hatinya lebih tenang. Dario selalu mengatakan dirinya beruntung memilikinya, tapi Savana merasa dia lebih beruntung memiliki Dario. Dicintai oleh laki-laki yang dia kagumi selama ini membuat Savana merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia ini. Mas, ya. Dario menggerakkan tangan naik turun di perut Savana, lembut dan penuh kehati-hatian. Savana suka sekali saat Dario mengusap perutnya seperti ini. Baby kita kuat banget loh. Setelah aku hamil, masalah seolah datang bertubi-tubi. Baby kita bisa menerjang semua masalah itu dan bertahan sampai sekarang. Kalau baby kita nggak kuat, mungkin sejak dulu aku sudah keguguran. Baby kuat karena maminya juga kuat. Savana tersenyum. Iya mas, tapi udah ya mesra-mesraannya. Sekarang kita bungkus kado. Ini udah jam 1 siang. Aku harus membantu Mama Helen menyiapkan makan malam untuk dinner nanti. Biasanya kalau kita sibuk, waktu berjalan cepat. Iya sayang. Rasanya Savana ingin tertawa mendengar kata sayang yang keluar dari mulut Dario. Kata sayang seolah menjadi kata wajib yang harus Dario ucapkan setelah menyelesaikan kalimatnya. Meskipun agak geli, tidak dipungkiri Savana juga merasa senang. Sini aku ambilin kotak kadonya. Dario pun mengambil kotak kado yang ada di laci walk-in closet, duduk di tepi kasur dan memasukkan 3 tespek yang sudah Savana ikat dengan pita berwarna biru, warna kesukaan Azam. Nah udah beres,
Dario mengangkat kotak kado itu sambil tersenyum ceria. Sementara Savana tampak berpikir, kok aku merasa ada yang kurang ya mas? Apa sayang? Harusnya waktu kita USG kita minta hasil USG-nya mas buat kado Azam. Kan udah ada tes pack sayang. Iya sih mas, tapi kalau menurutku lebih baik kalau ada hasil USG. Ya terus gimana? Dario menarik Savana mendekat hingga berdiri di antara, lalu mendusalkan wajahnya di perut istrinya yang membuncit cukup besar, tapi tertutupi karena Savana sering memakai baju longgar dan tebal. Gak mungkin kan kita ke dokter kandungan jam segini? Ini terlalu mepet sayang. Nanti kamu kecapean mondar-mandir terus. Ide bagus. Kita ke dokter kandungan sekarang melakukan USG dan minta hasil USG-nya buat kado Azam. Dario mendongakkan kepala dengan mata menyipit. Aku memperingatkanmu, bukan memberimu ide sayang. Savana tertawa melihat wajah frustasi suaminya. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kita ke dokter. Aku ingin ulang tahun Azam dirayakan dengan semaksimal mungkin. Azam pasti lebih senang melihat hasil USG adiknya daripada hanya melihat tes pack doang. Sayang, aku tahu kamu ingin memberikan yang terbaik untuk Azam, tapi kalimat Dario terhenti saat tiba-tiba sebuah kecupan mendarat. Apa ini sogokan? Savana tertawa. Anggap saja begitu. Savana menangkup pipi Dario dan setiap jengkal wajah tampan suaminya, lalu berakhir. Sekarang laki-laki ini miliknya. Savana tidak perlu menatap diam-diam atau memotretnya dengan bersembunyi-sembunyi. Saat rindu, Savana bisa langsung memeluknya, tidak perlu menunggu esok hari seperti saat dia masih menjadi sekretaris dulu. Dulu Savana harus menunggu pagi hari bertemu Dario di kantor untuk menyalurkan rindunya. Tapi sekarang Savana bisa melihat Dario 24 jam. Bebas, Savana bebas melakukan apapun pada laki-laki menyebalkan tapi sangat tampan dan berharisma ini. Tampan sekali. Savana mencium kening Dario, menirukan kebiasaan Dario yang mencium keningnya sambil berkata, cantik sekali. Sayang, jangan gini dong, aku kan malu. Dario menarik Savana mendekat dan menyembunyikan wajahnya di pinggang rampingnya. Savana, wah, udah mas, ayo kita ke dokter kandungan sekarang. Sogokannya kurang, masa cium doang, ngelunjak deh, gak apa-apa sama istri sendiri. Ya terus kamu maunya apa? Mau? Dario melepas pelukan lalu menatap wajah istrinya dengan mata berbinar. Savana bisa melihat dengan jelas binar itu, binar-binar kemesuman. Oke, sebelum suami nakalnya ini beraksi, lebih baik Savana pergi saja. Sayang, aku mau kabur. Savana melepas cepat pelukan lalu berlari keluar kamar sambil tertawa riang. Dario terkekeh mengambil jaket lalu memakainya sambil keluar kamar menyusul istrinya. Sayang, awas ya, ketangkep aku makan kamu. Sesampainya di dokter kandungan, Dario setia menemani Savana melakukan USG. Setelah itu dokter mencetak hasil USG dan memberikan pada pasangan suami istri itu. Kemudian mereka keluar dari ruangan dokter dengan mata berbinar penuh haru. Sepanjang jalan menuju ke parkiran, Savana tak henti menunduk dan menatap hasil USG itu. Duduk sini dulu sayang. Dario merangkul pundaknya dan mengajaknya duduk di salah satu bangku yang ada di koridor rumah sakit. Dengan posisi duduk seperti ini, Dario tidak perlu was-was. Savana tersandung karena terus menunduk melihat hasil USG saat berjalan. Ternyata beneran mas, anak kita kembar 3 lagi. Aku sudah menebak ini dari awal karena aku mempunyai gen kembar sayang. Iya, tapi nggak semua yang memiliki gen kembar memiliki anak kembar juga kan. Aku seneng banget mas. Savana memeluk hasil USG itu dengan erat seolah sedang memeluk bayi-bayinya. Bahkan air matanya sudah mengalir tanpa bisa dia tahan. Aku sudah tidak sabar memberitahu kabar bahagia ini kepada Azam dan keluarga kita mas. Iya sayang, aku juga sama seperti istrinya.
Dario juga sangat bahagia. Saking bahagianya tidak ada kata yang bisa mendeskripsikan betapa bahagianya dia sekarang. Anugerah ini sungguh luar biasa. Tuhan begitu baik padanya. Setelah kehilangan satu anak, Tuhan menggantikannya dengan 3 anak. Dario sudah menebak anaknya kembar, tapi tebakannya kembar 2, dan ternyata Tuhan memberinya kembar 3. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Azam pasti sudah bangun tidur dan mencari kamu. Iya mas, ayo pulang. Sini aku aja yang bawa SG-nya, biar nggak kamu liatin terus dan kamu fokus jalan. Nggak mau, aku aja yang bawa. Nggak aku liatin kok, cuma mau aku peluk aja kayak gini. Savana memasukkan cetak foto USG itu ke dalam plastik khusus, lalu memeluk erat, kemudian berjalan duluan meninggalkan suaminya. Rasanya pengen aku gendong aja biar aman, gumam Dario sambil terkekeh. Sekarang Savana baik-baik saja dan kondisinya juga sudah mulai membaik, tapi tetap saja Dario ingin memastikan Savana benar-benar aman dengan cara menempelinya 24 jam. Mas Dario, ayo, rengek Savana saat menyadari suaminya tidak ada di sampingnya. Dario tersenyum dan melangkah mendekat. Dirangkul ya, biar si cantik ini nggak diculik orang, goda Dario sambil melingkarkan tangan di pundak istrinya. Siapa juga yang mau menculikku? Yang ada kamu yang menculikku. Orang lain menculik kamu untuk mencelakai kamu, tapi aku menculik kamu untuk membahagiakan kamu. Aduh, meleleh hati adik abang, ucap Savana dengan dramatis. Dario tertawa mencuri kecupan di pipi istrinya dan bergegas meninggalkan rumah sakit. Begitu juga Savana yang tak hentinya tertawa. Sejak mereka tinggal bersama lagi, tawa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Tidak ada lagi kesedihan, hanya tawa bahagia. Mereka sama-sama berharap tawa ini tidak akan pudar meskipun badai masalah datang. Namun mereka percaya sebesar apapun badai yang datang, selama mereka bergandengan tangan, semua bisa dilewati. Sesampai di parkiran dengan cekatan, Dario membukakan pintu mobil untuk istrinya. Aku seperti punya bodyguard pribadi. Savana terkekeh melihat sikapnya Dario sekarang. Iya, sebenarnya aku sudah cukup jadi bodyguard kamu. Nggak perlu ada orang itu. Dario menunjuk Edgar yang berdiri tak jauh dari mereka dengan dagu. Savana tertawa, gemas dengan wajah jutek suaminya saat cemburu, bete, dan jutek wajah Dario terlihat berkali lipat lebih tampan. Sudahlah, Mas Edgar nggak ganggu kok, tapi risih sayang. Kayak apaan coba diikutin terus. Ya udah, nanti aku coba ngomong sama mama ya, supaya mama membawa Edgar dan Malika keluar dari rumah kita. Jangan bete gitu. Savana mengusap rahang tegas Dario. Jangan sayang, kita tunggu saja sampai mama sendiri yang membawa Edgar dan Malika keluar dari rumah. Kalau kamu ngomong gitu sama mama Ayuma, bukannya membawa mereka pergi, bisa jadi mama Ayuma justru menambah 2 orang lagi, tambah ribet. Kayaknya iya juga sih, Mas. Semakin kamu menantang, mama akan semakin semangat membuat kamu jengkel dan menyerah. No, aku gak akan menyerah, tegas Dario dengan sorot mata membara penuh tekad. Savana tertawa. Iya mas, aku percaya. Udah, malah jadi kebanyakan ngobrol, nggak jadi masuk mobil ini. Terus kapan pulangnya kalau kita ngobrol terus? Dario tersenyum. Kita sefrekuensi dan sepemikiran sayang. Mau bicara berjam-jam juga rasanya seperti baru semenit. Savana mengangguk dan masuk ke dalam mobil, diikuti Dario yang duduk di sampingnya. Setelah itu Pak Jono melajukan mobil meninggalkan parkiran rumah sakit. Begitu juga mobil Edgar yang mengikuti mereka.